Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya banyak yang meminta untuk menyampaikan tata cara sholat Id dan juga tata cara khutbah dan contoh khutbah singkat di masa pandemi COVID-19 ini. Maka saya mencoba untuk menyampaikan agar tidak berulang-ulang. Silahkan nanti bisa dibaca dan dilihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan khutbah ini yang akan saya sampaikan adalah khutbah yang ditulis oleh Lembaga Dakwah PBNU. Pertama, bahwa yang perlu diketahui, sholat Id berbeda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat itu khotib dulu, baru sholat. Kalau sholat Id, sholat dulu, baru khutbah. Kemudian tata cara sholat yang pertama adalah niat. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau jadi imam, usolli sunnatan li'idil fitri imaman lillahi ta'ala. Saya ulang, usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau jadi imam, usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan dilanjutkan dengan takbir 7 kali di rakaat pertama. Setiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang Bapak Ibu, sahabat-sahabat bisa, karena ini akan dilakukan di rumah masing-masing. Maka yang mana yang Ibu bisa? Bisanya kulhu, ya kulhu boleh, ya. Bisanya al-falaq, al-falaq boleh. Kemudian seperti sholat biasanya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangun. Setelah takbir bangun, kemudian takbir 5 kali, ya, di luar takbir bangun tadi. Dan di setiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setelah 5 kali. Kemudian baru membaca surat Al-Fatihah seperti di rakaat pertama, membaca surat seperti juga di rakaat pertama. Kemudian selesai ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat terakhir, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dalam pelaksanaan sholat Id tidak perlu ada azan ataupun iqamah, jadi langsung saja dilakukan sholat Id. Paling diserukan saja kalau berjamaah. Yang kita bahas adalah karena di pandemi COVID tentu yang mau melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Kemudian setelah itu sang imam atau khotib berdiri bangun, ya, bangun kemudian
melakukan khutbah, ya. Khutbah singkat yang akan saya sampaikan adalah khutbah yang ditulis oleh Lembaga Dakwah PBNU. Tata caranya adalah setelah berdiri menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku dan keluargaku, tujuan utama perintah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang atau sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina yang sudah berjalan 2 bulan ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi pandemi COVID saat ini. Takwa adalah istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk pandemi virus COVID-19 ini. Kesabaran sangat perlu kita pupuk, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang soleh yang menghadapi banyak ujian berat dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Nabi Yunus di karantina di perut ikan, akhirnya mendapati umatnya bertaubat. Nabi Yusuf di karantina di penjara, akhirnya keluar menjadi nabi dan raja. Nabi Muhammad SAW melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari, akhirnya diwahyukan surat Al-Alaq yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Bercermin dari para kekasih Allah di atas, kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pandemi COVID-19 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian duduk sebentar. Setelah duduk, bangun lagi, melanjutkan khotib yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir, berdoa ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalaila was-su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tata cara sholat dan juga khutbah singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan digunakan di rumah masing-masing bersama keluarga di saat pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.